algoritma yang dimaksud terkait dari pemilu apa segala macem. Kan ada yang ngomong juga bahwa ini kayaknya udah diatur, janjian. Kok bisa-bisanya dia doang yang muncul? Kok bisa-bisanya kan ini aja apa segala macemnya? Gimana cara kerja TikTok? Apalagi sekarang di era yang namanya ada 3 kandidat berseliweran gitu loh di TikTok gitu ya. Ya, jadi Kita kasih solusi. Wah, ini menuju Februari 2024 kayaknya makin panas nih. Apalagi banyak istilahnya, mohon maaf ya, buzzer-buzzer yang gak bertanggung jawab di TikTok. Gue hadirin dulu nih. Riz. halo Mas. Gile. Siap. Public Policy and Governance. Government relation. Government Relation. Ya, Wow. Berarti lu sangat tahu betul ya gimana sekarang kondisi TikTok. Apakah dijadikan kendaraan seperti, lihat ya, berkat TikTok anak mantan diktator Ferdinand Marcos atau Bongbong ya, unggul Pilpres Filipina 2022. Banyak yang bilang katanya Bongbong menang gara-gara TikTok. Dan bahkan kita lihat deh, ya kita kalau ngomongin rata secara netral gitu ya, kandidat-kandidat di pemilihan umum itu menggunakan cara yang mirip-mirip gitu kan. Nah sekarang peran TikTok nih harus netralitasnya seperti apa? Kayaknya lo waktu yang tepat untuk bahas ini, Riz. Siap, thank you Mas. Well, kalau dibilang TikTok membantu, kan ada tuduhan-tuduhan bahwa TikTok membantu Bongbong Marcos menang pemilu Filipina misalnya. Terus kemudian ada juga yang menyinggung bahwa TikTok membantu kandidat tertentu. Ini gue mau klarifikasi nih. Wah, ini udah netizen udah pada nitipin pertanyaan ke gue semua nih, karena gue istilahnya dalam tanda kutip tempatnya sampah atau tempatnya nyampah kayaknya nih kasih solusi nih. Ngadu semuanya, gue udah kumpulin loh. Siap. Netralitas TikTok seperti apa? Gimana akun-akun yang di-report oleh buzzer? Kan lu kan juga kan nanti nge-ban, nge-take down. Ya. Jangan-jangan titipan apa gimana nih? Bagaimana kebijakan TikTok tentang akun pendukung selama kontestasi pemilu? Gue mulai dengan gitu dulu, sebentar ya, gue ngomong sama audiens gue. Jadi gini teman-teman, di sini nggak ada maksud bahwa kita condong kemana, jujur kita netral, nggak ada masalah di situ. Tapi ternyata pentingnya gue bahas, meskipun junior TikTok nih pemain baru, tapi kan ini kan pemilu pertama lo kan? Ya betul. Nah, jangan sampai ini benar-benar kita jadikan sebagai media yang isinya tuh serampangan. Dan kita sebagai warga negara udah tahu bahwa ya memang begini keadaannya negeri kita. Nah, terus gimana caranya kita menggunakan platform yang namanya TikTok secara bijak, yang benar gitu. Karena isunya luar biasa. Betul. Ya. Well gini, ini pemilu secara umum itu kan pasti ada saja bad actors ya. Aktor-aktor jahat tuh yang mau menyebarkan distorsi informasi sehingga pemilih, publik itu bingung. Sehingga mereka bisa menyampaikan narasi yang mereka inginkan dan membantu tujuan-tujuan yang mereka ingin capai. Nah ini lumrah lah terjadi nggak cuma di Indonesia dan tapi juga terjadi di market-market lain. Dan itu juga berlaku kepada seluruh platform kali ya. Nah gitu. Nah kita paling junior, ini pemilu pertama kami di Indonesia dan memang kami melakukan banyak persiapan untuk itu. Nah kaitannya dengan yang Bongbong tadi kan disampaikan juga bahwa TikTok membantu Bongbong memenangkan pemilu. Ya nggak cuma Filipina, pemilu lainnya. Yang bisa gue sampaikan tadi klarifikasi bahwa pertama-tama kami tidak ada sama sekali hubungan dengan tim kampanye dari kandidat manapun di negara manapun untuk membantu pemenangan pemilu mereka. Itu satu. Jadi Bongbong Marcos di Filipina, di Southeast Asia kan juga ada pemilu Thailand sebelumnya kan. Terus ada pemilu Malaysia dan sekarang pemilu Indonesia. Sikap kami jelas sebagai platform, kami bukan platform politik, Mas Dery. Oke, ini catat dulu ya. Berarti sama sekali Anda tidak ada bayaran apapun dari ketiga paslon ini. Tidak, jadi nggak cuma Indonesia. Tadi kan kalau kita ngomong Filipina nggak ada. Dan TikTok bukan political platform. Kita tidak menerima iklan politik. Itu clear tuh. Stance-nya TikTok tuh di global levelnya. Itu nggak ada sama sekali. Kalau kandidat yang membayar buzzer itu gimana? Nah, ini kaitannya dengan acuannya panduan komunitas kami. Jadi TikTok tuh kan punya namanya panduan komunitas. Ini kayak do's and don'ts-nya lah. Community guideline. Ya, community guidelines. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, di situ jelas bahwa TikTok ini kan core-nya adalah entertainment, kreativitas. Dan kita percaya kreativitas ini kan nggak akan muncul apabila tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pengguna saat berselancar di menggunakan aplikasi TikTok. Nah ini yang kita selalu sadari. Maka dari itu kami nggak ingin nih ada distorsi informasi terjadi di platform kami juga. Karena kan jadi misal nih Mas Dery deh kasih solusi. Misalnya bikin konten terus tiba-tiba ada bot yang nyerang kasih solusi.
akhirnya kan mikir juga capek juga kalau tiap bikin konten terus diserang bot, diserang tadi yang disebutin buzzers, komen banyak tuh, nyerang negatif semuanya. Kan jadinya males juga bikin konten jadi. Betul, dan sekarang saya lagi rasakan. Tolong Iya. bantu saya dong. Nah, makanya Iya. kami di platform juga paham itu. Makanya upaya-upaya seperti bot tadi yang tindakan-tindakan yang tidak otentik itu merupakan hal yang dilarang di TikTok. Dan apabila kami menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya kami pasti take down konten tersebut. Itu sikap yang kami ambil, dan ini nggak cuma berlaku di Indonesia tapi juga di market-market lain, termasuk tadi kalau ngomongin Filipina. Oh, Gitu. oke. Artinya nanti kita bahas detail mengenai yang namanya take down itu indikasinya apa. Ya. Kok tiba-tiba ada yang banyak banget ngadu ya. Kita Ya. ngomong netral ya sekarang ya. Ya. Dari pendukung-pendukungnya lah. Di Ya. 3 akun pasangan ini apa segala macamnya gitu kan. Gue gak mau nyebutin namanya, tapi intinya hampir rata. Mereka semua tuh ngadu bahwa kayak, lu undang dong orang TikTok dong gitu kan. Lu undang dong orang platform yang lainnya dong, apapun itu bentuknya. Nih lihat nih, di screenshot sama dia, gue kena ban. Ya. Padahal tolak ukurnya ban itu apa? Apakah gara-gara masif report saja berarti TikTok jangan-jangan nggak objektif dong nih cara menilai? Bisa aja, ayo kita report bareng-bareng. Dia gandeng influencer, followersnya banyak, ayo kita report akun ini dengan misalnya menyebar fitnah gitu kan. Ya. Yang ujung-ujungnya di-report, set, tiba-tiba dengan gampangnya robotnya TikTok, set, hilang gitu. Nggak fair menurut gue, nanti kita bahas ya detail ya. Boleh. Oke, Ya. nah ini kita mulai dari, sebenarnya dari TikTok ini sendiri, akadnya bagaimana dengan Bawaslu? Ini gue bahas dari detail satu persatu. Teman-teman Ya. simak nih obrolan kita ini, pasti kan bakal padat banget deh. Ya, jadi kita itu bikin campaign program bareng sama Bawaslu sama KPU juga. Jadi nggak cuma Bawaslu doang, sama KPU juga kita bikin MOU. Nah, ini semangatnya adalah karena ini berkaitan dengan pemilu ya. TikTok sebagai platform kayak gue bilang di awal tadi, kita bukan political platform. Oke. Nah, tapi kalau untuk konten politik ya silahkan, sepanjang tidak melanggar panduan komunitas tadi, community guidelines-nya. Nah, kemudian kaitannya dengan pemilu 2024 ini kan sifatnya masif sekali ya, kayak festival lah. Ya. Dari sepanjang tahun lah, dari Februari pilpres pileknya level nasional sampai akhir tahun nanti ada pilkada serentak. Nah, ini kan skalanya besar dan pengguna kami di Indonesia ini antusias. Kami bisa melihat bahwa antusiasme mereka untuk cari tahu nih informasi-informasi tentang pemilu. Makanya kami mikir, di internal, oke, bagaimana TikTok bisa kayak jadi jembatan juga nih, bantu pengguna kami untuk bisa dapat informasi yang akurat. Ya, kan tadi gue bilang berangkatnya banyak distorsi informasi. Nah, kami nggak pengen tuh. Kami pengen menyediakan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang otoritatif. Nah, kita bicara sumber otoritatif kan yang dikasih mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu itu kan ada 2, KPU, Bawaslu, ada DKPP juga. Tapi kami fokus dengan KPU dan Bawaslu. Jadi kami bikin MOU sama KPU Bawaslu untuk bagaimana bisa memberikan informasi edukasi kepemiluan kepada pengguna kami di TikTok. Oke. Agar mereka ngerti nih, misalnya, dan kami membatasi konsep informasi yang kami share itu, kami nggak masuk ke areal kontestasi politiknya. Misalnya foto kandidat atau foto partai politik, kami nggak masuk di situ. Kami masuk di areal-areal membatasi diri di bagian edukasi kepemiluan. Misalnya nih, nama gue udah terdaftar di DPT belum ya? Bagaimana cara ngeceknya? Kalau belum terdaftar masih bisa milih atau enggak? Terus misalnya, kalau gue lagi di luar negeri, misal Mas Dery tiba-tiba 14 Februari nanti lagi di luar negeri, cara milih di luar negeri kayak gimana? Nah, informasi-informasi kayak ini. Untuk pemilih disabilitas kayak gimana informasinya? Terus apabila menemukan pelanggaran pemilu, lapornya kemana? Caranya gimana? Nah, ini kan informasi-informasi yang sebenarnya simple, tapi kan kadang kita nggak tahu nih nyarinya di mana. Nah, sebagai platform kami punya nih wadahnya nih, dan kami punya pengguna yang pengen tahu tentang itu. Nah, kami carikan siapa sih yang punya informasi ini? Yaitu KPU sama Bawaslu. Kami ajak mereka, kami bikin MOU, kami siapkan program bareng sama mereka. Nah, itulah yang kami luncurkan di tanggal 28 November kemarin. Namanya Pusat Panduan Pemilu 2024. Di situ ada informasi dari KPU, dari Bawaslu, kayak yang tadi gue bilang. Itu semuanya kita share kepada pengguna kita. Jadi kalau pengguna mau tahu lebih dalam, mereka bisa visit website KPU dan Bawaslu juga. Ini ya, ini termasuk ada di newsroom.tiktok.com ini ya? Ya, ini contohnya nih, saling jaganya. Jadi kampanye hashtag saling jaga. Yuk Betul. saling jaga integritas pemilu 2024 di TikTok. Ya, Oke. Itu lu bisa klik saling jaga pemilu, saling jaga fakta. Itu siapa aja, kapan bisa milih, tuh hitung mundurnya juga ada. Nah, ini kalau lu cek hashtag saling jaga di TikTok, di aplikasi TikTok, lu akan dilarikan ke page-nya ini. Nah, nanti itu
live tuh yang hitung mundurnya berapa lama lagi, kan sekitar 40-an hari lagi ya. Ya. Sekarang. Nah, itu ada tuh bagaimana cara memilih, kapan kamu bisa memilih. Jadi informasi-informasi ini kita kumpulkan di satu tempat, yang mana pengguna kita bisa akses dengan gampang. Jadi kalau mereka ingin cari tahu informasinya, mereka tinggal ke sana gitu. Daripada mereka cari ke website ini banyak hal. Nah, mereka tinggal, ini kayak one stop information tentang pemilu lah. Nah, informasi kepemiluan kita kumpulin dari KPU, dari Bawaslu, dan nggak cuma dari mereka berdua doang. Kita juga kerjasama sama civil society. Kita ajak Perludem dan Mafindo. Jadi Perludem dan Mafindo ada partnya juga di Saling Jaga nih. Karena kan mereka ngelakuin yang namanya cek fakta. Pre-banking, debunking. Nah, kalau dulu kan debunking. Jadi kalau misalnya ada video hoax, mereka debunk tuh. Oh, ini salah. Yang benar kayak gini. Tapi gue baru diajarin juga tuh sama Perludem sama Mafindo. Dia bilang trennya sekarang ada namanya pre-banking. Jadi sebelum nge-debunking, di pre-banking dulu. Tren-tren pelanggaran misinformasi, disinformasi, hoax itu kayak gimana. Nah, mereka cari tuh. Nah, mereka ajarin tuh kayak vaksinasi kepada pengguna. Nah, jadi page-nya ada. Nah, pengguna kita kalau yang mau tahu informasi lebih lanjut, mereka bisa cek di account-nya Perludem dan Mafindo. Nah, itu jadi semangatnya kami, karena kami bukan yang punya informasi nih. Kan kayak kasih solusi lah. Kita kan platformnya nih. Tapi kan yang punya informasi siapa? Kayak hari ini nih, lu platform, gue yang punya informasi. Nah, gue share nih. Nah, sama kayak gitu juga untuk yang ini, gue platformnya. Yang punya informasi siapa? Oh, KPU, Bawaslu, Perludem, Mafindo. Oke, silakan. Jadi pengguna bisa akses di situ, dan kalau mau tahu lebih dalam, mereka bisa menuju ke website masing-masing. Jadi itu semangatnya, dan saling jaga ini kan kalau kita lihat sangat Indonesia ya, gotong royong, togetherness gitu. Jadi karena gini, kalau kita ngomongin bicara mengenai proses pemilu, penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai gitu, itu kan bukan tugasnya KPU dan Bawaslu doang, Bos. Gitu. Itu kan ada banyak pihak. Nggak cuman kalau di platform, nggak cuman tugas platform, tapi kan ada tugas dari pengguna juga. Nah, lu sebagai media juga, lu bisa ambil bagian nih. Yang kayak ini kan kita ambil bagian juga nih, mengedukasi pengguna. Terus juga ada peran civil society, think tank, akademisi, dan lain sebagainya. Nah, semangat saling jaga ini kita pengen ngajak semua pihak nih untuk bisa apa yang bisa kita lakukan, kita ambil bagian. Misalnya nih, kayak gue juga kadang di keluarga gue misalnya, keluarga gue semua di Padang, masih di Padang. Kalau di grup keluarga tuh kadang dikirimin, emak gue kadang ngirimin berita di main forward aja tuh. Nah, kalau gue lihat kan, oh ini salah nih sebenarnya. Gue kasih tahu, gue klarifikasi, Bu, itu nggak benar, aslinya kayak gini. Kadang gue kasih informasi lain. Misalnya kalau ada yang udah di bank tuh sama Mafindo, Perludem, kadang gue forward video aslinya ke grup. Jadi ini upaya kita, emang simple kadang dilihat. Kita cuma ngasih video mengklarifikasi, tapi ini kan lo ngebantu memutus mata rantai misinformasi dan disinformasi. Nah, ini yang pengen TikTok coba gaungkan agar pengguna kita itu bisa saling jaga dari lingkungan terkecil ya. Nggak usah kita daki-daki ngomong banyak hal. Kita yang kecil-kecil deh, yang dari lingkungan sekitar kita. Itu semangatnya. Semangatnya itu kita patut acungi jempol dan juga apresiasi ya. Ya serius ya, maksudnya gue juga pengen ngobrolin itu benar-benar kita runut satu persatu biar mereka juga clear gitu kan. Nah, termasuk cara kerjanya TikTok yang kita tahu bersama adalah ada yang namanya algoritma. Ya. Nah, algoritma yang dimaksud terkait dari pemilu apa segala macam. Kan ada yang ngomong juga bahwa ini kayaknya udah diatur, janjian. Kok bisa-bisanya dia doang yang muncul? Kok bisa-bisanya kan ini aja apa segala macamnya? Gue mau tahu deh, bro. Yang namanya algoritma yang dimaksud ini adalah gimana cara kerja TikTok? Apalagi sekarang di era yang namanya ada 3 kandidat berseliweran gitu loh di TikTok gitu ya. Nah, gue mau tahu dulu secara general boleh atau mau langsung spesifikasi boleh. Sehingga kita clear bahwa jangan-jangan nanti kita nyambung nih, kalau gue mau tarik agak gesek-gesekan kayak yang namanya algoritma secara umum, bahwa kok gue nggak naik ya, view gue kecil ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, nah sehingga nanti taunya malah jangan-jangan saling iri-irian, oh curang dia kayaknya bayar TikTok tuh. Iya kan? Padahal kita nggak boleh bayar loh, nggak bisa bayar iklan politik di TikTok. Serius loh ya, nggak bisa ya? Nggak boleh. Nah gimana coba algoritma itu sendiri dulu deh, satu-satu kita bahas. Jadi kita pertama-tama aturan mainnya balik ya. Gue mau ceritain tentang panduan komunitas itu dulu. Jadi tadi itu panduan komunitas, aturan main, do's and don'ts-nya. Jadi itu acuan tuh. Pokoknya seberapapun fancy video lu, kalau itu melanggar panduan komunitas, kita take down. Itu jelas tuh komitmen TikTok tuh. Itu kayak kitab sucinya kita lah, kasarnya lah. Apa aja sih indikasinya? Banyak. Jadi misalnya yang tadi inauthentic, kalau misalnya misinformasi, disinformasi juga ada di dalam situ. Nggak boleh tuh. Pornografi nggak boleh di dalam situ. Ya misalnya kayak
terorisme gitu yang memicu disintegrasi kayak gitu nggak boleh juga. Bisa dibaca lebih detail lah nanti di aplikasi TikTok. Oke. Nah, itu bottom line-nya. Dan kemudian kalau lu nanya algoritma, kenapa misalnya lu nih buka TikTok account lu, terus lu dapat itu aja. Sementara di gua beda. Karena gini, ini kan sangat tailor made ya. Apa yang muncul di FYP lu sama gua kan pasti beda karena preferensi kita beda. Misalnya nih, gua suka sepak bola nih. Lu suka misalnya teknologi. FYP lu pasti akan banyak teknologi. Gua sepak bola. Masa ya? Kan ada yang bilang katanya kalau gara-gara kita jarak kedekatan tuh samaan tuh FYP-nya. Beda. Ada juga masalah handpick. TikTok ini nggak fair nih. Nah, ini kita pecah-pecah dulu ya. Salah satu kita bahas ya. Satu. Jadi tadi kalau misalnya FYP tadi sebagai pengguna kita konsum konten itu kita beda-beda karena kita tergantung interaksi kita dengan FYP kita. Kalau misalnya lu suka teknologi, pasti lu akan lebih direkomendasikan konten-konten yang berkaitan dengan teknologi. Ya. Begitu juga gua. Kalau gua sepak bola ya konten gua ya banyak kan Real Madrid. Ya, Hala Madrid gitu. Iya. Colongan sekalian ya. Gitu misalnya. Jadi itu pasti berbeda. Nah, tapi misalnya nih, kadang kan kita ada salah pencet gitu. Ke likes gitu. Karena setiap interaksi lu likes, lu komen, lu share, lu nonton lama, itu men-trigger conversation dengan sistem gitu loh, dengan algoritma itu tadi. Jadi dia lihat Derry nontonin video misalnya masak-masak, kayaknya dia suka nih masak-masak nih. Nanti dia akan rekomendasi lu masak-masak juga jadinya. Nah, tapi satu yang mau gue bilang adalah FYP itu dikontrol oleh pengguna, user. Maksud gue adalah jadi lu bisa menentukan FYP lu maunya kayak gimana. Misalnya nih, kalau lu melihat ada satu konten lu tonton nih, ini gue nggak suka nih, tapi muncul FYP lu bisa tahan lama di videonya itu pencet, terus kemudian muncul tombol not interested. Oke. Nah, lu bisa kasih sinyal, gue nggak suka video ini, lu jangan kasih rekomendasi lagi. Itu satu, itu bisa lu lakukan. Kalau melihat ada video yang melanggar, lu rasa itu lu bisa langsung report. Dan gampang banget, report di TikTok tuh ada tombol flag report itu. Lu tinggal pilih pelanggaran kayak gimana. Dalam hal pemilu ada section khusus bahkan kita tambahin tentang pemilu. Jadi kalau misalnya lu nemuin pelanggaran pemilu yang terjadi di TikTok, lu bisa laporin langsung. Ini cara lu melaporkan. Jadi sehingga sistem itu bisa lihat, ini si Faris nggak suka nih konten kayak gini nih. Dia nggak akan rekomendasi lagi. Tapi kan kadang ada FYP orang tuh yang udah jenuh atau lu udah bosen aja, lu tiba-tiba lu nggak suka teknologi lagi, tiba-tiba lu suka traveling nih, gue pengen traveling lah, misalnya mau ke Raja Ampat atau ke Pantai Ora di timur di Maluku, nggak mau lagi lihat-lihat teknologi itu. Terus tapi FYP lu masih teknologi, gimana caranya? Ada caranya bos, kita punya fitur namanya refresh your feeds. Jadi lu ke setting, gitu. lu bisa refresh, baru tahu. mulai dari nol lagi. Bisa juga gitu. Jadi makanya kenapa gue bilang FYP lu itu lu yang kontrol, user yang kontrol, karena itu lu bisa pilih, lu nggak suka ini yaudah. Kalau lu udah terlalu jenuh dengan FYP lu yang udah terbentuk, lu bisa ulang dari nol, refresh aja. Gitu. Ini yang banyak gak ketahuan nih. Bisa. Soalnya orang ngiranya kenapa jadinya gue isinya ini mulu ya. Padahal kan gue sebelumnya kan suka traveling nih. Tapi gue tiba-tiba munculnya di salah satu paslon nih. Ini berarti TikTok dibayar nih. Jadi ke situ-situ, Riz. Kadang orang lupa bahwa saat dia menonton video itu sampai habis, itu kan sistem juga melihat itu sebagai si pengguna suka nih, dia menghabiskan waktu untuk melihat gitu. Nah, kadang itu luput dari perhatian oleh pengguna. Tapi kalau misalnya terjadi itu dan lu nggak suka, lu tinggal klik not interested, lu nggak akan direkomendasikan video itu lagi. Tapi kalau udah terlalu jenuh ya lu refresh aja. Jadi kita punya kontrol atas FYP kita itu. Masih ada ngomongin algoritma, artinya intervensi masuk kan nih? Coba kita mulai satu persatu sambil colongan keluhan-keluhan dari netizen yang udah gue kumpulin ya. Ya ini khusus buat lo doang nih. Kita ada sesi Q&A sendiri tau gak di sini? Luar biasa emang nih, khusus TikTok karena memang, waduh ini masif banget nih. Tadi yang awal coba gue mulai dari bagaimana kebijakan TikTok tentang akun pendukung selama kontestasi pemilu ini. Nah tadi udah mulai tipis-tipis kejawab, ada yang mau lu tambahin nggak? Ya jadi ya kayak gue bilang di awal ya, kita iklan politik clear ya, nggak boleh ya. Tapi konten politik boleh, kita nggak alergi kok sama konten politik. Ya kalau lu mau bikin konten politik silahkan, sepanjang tidak melanggar panduan komunitas. Nah terus aduannya dia masih di orang yang sama. Ya.
ada nggak tips atau saran apa aja agar akun pendukung tidak di-ban? Karena dia bilang bahkan nggak cuma gue doang, temen gue yang dengan berbeda pilihan Ya. itu kena juga di-ban. Ya jangan melanggar panduan komunitas, simpelnya kayak gitu. Kadang kan kita lupa kalau main sosmed gitu, main aplikasi gitu, nggak baca apa namanya aturan mainnya kayak gimana. Terus tiba-tiba main, ternyata nggak tahu, ternyata itu nggak boleh dilakukan. Kan kadang ada kayak gitu juga. Maka gue sangat menyarankan buat nih penonton lu nih, apalagi yang mau jadi kreator ya, baik itu yang tadi yang pendukung-pendukung kandidat capres, cawapres atau partai politik, ataupun yang kreator biasa pada umumnya, itu pahami dulu aturan mainnya. Kayak gini bro, kalau misalnya lu mau ke medan tempur nih, atau misal mau jalan-jalan nih, kalau lu nggak tahu tempatnya kayak gimana, oh ini jalannya di sana mentok loh, oh di sana belokannya ke kanan loh, lu nggak tahu, lu main jalan aja, terus tiba-tiba mentok, terus lu jalannya salah nih, kan enggak. Harusnya kan lu udah ngecek, oh mapsnya kayak gini, oh lokasinya kayak gini, kalau lu mau istirahat di sini lokasinya, kalau lu belok ke kiri itu jalannya agak panjang lurus, yang kayak gitu kan harusnya tahu sendiri. Jadi gue sih sangat menyarankan buat penonton lu untuk bisa apalagi yang mau jadi kreator ya, untuk ngerti dulu nih panduan komunitasnya kayak gimana. Jadi jangan sampai nih kita capek-capek bikin konten kan nggak gampang ya. Idenya apalagi nyari idenya, eksekusi, terus tiba-tiba pas udah bikin konten kena take down karena ternyata melanggar. Nah yang kayak gini dan karena gini, ada juga yang bilang kan, tapi kan gue udah hatam nih di platform lain, gue juga udah banyak, tapi kan yang dilupakan masing-masing platform kan itu punya uniqueness-nya masing-masing yang berbeda, dan peraturannya juga beda-beda gitu. Asik nih kalau ngomongin hatam, jadi mengingatkan gue ada beberapa orang-orang yang punya akunnya FYP spesialis. Ya kan banyak banget tuh, katanya posting di jam prime time. Bener gak sih sebenarnya? Itu lo, maksudnya gue pernah bilang bahwa di sebuah pelatihan gitu, gue diundang sebagai pembicara, gue bilang kayak, gue tidak ada yang namanya jam prime time, jam posting. Gimana cara membedakan, atau lu ngelihat satu FYP bahwa ini diposting bekas jam 8 malam di bulan lalu gitu. Dan kadang tulisannya kan 7 days ago, yang gitu-gitu kan. Kadang lu buka akunnya, terus just watch-nya itu udah di bawah banget kan. Udah kejauhan banget ya. Sebenarnya gimana itu tuh? Ada nggak tuh yang namanya FYP itu bisa diatur jam-jam tayangnya? Nggak. Jadi ini sering banget ditanya kayak, Mas Faris, gimana sih cara FYP Mas? Katanya bener ya kalau upload tuh harus jam 8 malam misal kayak gitu. Yang bisa gue bilang, satu, kalau lo mau FYP kuncinya cuma satu, konsisten bikin konten. Nah itu satu. Jadi konsistennya turunannya kayak gimana? Ya lu rutin bikin konten yang bagus. Karena gini, TikTok itu kan konsepnya video distribution platform, nggak kayak sosial media konvensional. Kalau sosial media konvensional, lu punya follower 100, saat lu bikin konten yang akan lihat maksimal 100. Tapi kan lu tahu sendiri, lu main pelaku langsung aktif paling 10-30% lah turn out dari jumlah followers lu. Atau 50% itu udah mantap banget lah ya. Tapi kan kalau TikTok beda. Kita kan video distribution platform, core-nya di distribution. Jadi lo fokus bikin konten yang bagus, nanti video lo akan didistribusikan kepada orang-orang yang memang suka tipe-tipe konten kayak lo. Nah balik lagi ke masalah tadi turunannya gimana sih tips and trick? Apakah bener nih ada jam-jam prime time? Gue bisa bilang based on ini aja deh, pengalaman. Lu pernah kan tadi kayak lu bilang lihat FYP, pas lu buka akunnya ternyata dia bikin 3 bulan yang lalu. Iya. Ya kan? Iya, pernah lah. Gimana hitungannya tuh kalau bisa jam 8 malam 3 bulan yang lalu? Kan enggak juga. Jadi gue bisa bilang ya, kalau ada orang yang bilang, "Oh, ada tuh formula jam-jamnya, prime time-nya," ya nggak ada, gue bilang. Yang intinya yang paling penting adalah konsisten. Dan sama kayak gini bro, ini kan kita bicara mengenai komputasi ya, kayak algoritma gitu. Ini sama kayak GPT lah, AI gitu-gitu. Lu kan kalau mau dapat result yang bagus, prompt-nya harus bagus juga, ya kan? Semakin bagus prompt lu, kalau di GPT kan prompt lu bagus, result lu akan, prompt lu makin tepat nih, result lu kan makin sesuai dengan apa yang lu inginkan kan. Sama juga sebenarnya kayak algoritma FYP gitu. Nah, sebagai kreator, lu harus bisa berbicara dengan algoritma FYP-nya gitu. Nah, cara bicaranya gimana? Kalau di GPT kan lu kasih prompt yang bagus. Nah, kalau sebagai kreator gimana caranya? Ya lu kasih sinyal, pattern yang clear kepada algoritmanya, sehingga dia tahu, oh, kasih solusi itu waktu uploadnya setiap hari misalnya, atau
selang-seling 4 hari dalam seminggu. Senin upload, Rabu upload, Jumat upload, Minggu upload. Selasa, Kamis, Sabtu libur. Nah, once lu lakukan itu over few weeks misalnya, itu pasti akan terlihat perbedaannya karena sistemnya udah tahu nih, lu udah berbicara dengan mesinnya. Lu udah kasih sinyal kepada mesinnya sehingga mesin gua sih paling paham banget nih kalau kasih solusi nih udah Senin udah pasti ada kontennya nih. Jadi dia akan mendistribusikannya lebih optimal. Ya itu, ini kan akhirnya nanya-nanya kayak gini kenapa? Karena jadinya gara-gara dia nggak viral, gara-gara ngeliatin pasangan yang lainnya, pendukung yang lainnya, kok dia lebih banyak yang viral ketimbang gue ya? Jangan-jangan lu jangan main asal tuduh-tuduh aja. Taunya memang dari cara lu aja berkonten aja masih masalah gitu ya. Ya karena kan tadi kalau yang gua lihat ya cara kita dalam mengelola sosial media itu kan kadang beda-beda. Misalnya masing-masing sosial media itu punya uniqueness-nya masing-masing. Tapi kadang kita menyamaratakannya, apa yang berhasil di platform A direplicate. Tapi kan nature-nya beda. Kayak TikTok kan tadi video distribution platform. Content is the king ya. Kalau lu bikin kontennya fokus, bagus, improve terus kayak. Lu kan sebagai kreator kan lu juga belajar, bro. Ini yang bagusnya di mana? Viewers gue tuh menarik di mana? Dan yang paling penting sekarang kalau TikTok kan yang penting genuine, engage dengan komunitasnya. Jadi jangan sampai lu bikin konten nih tiba-tiba viral, FYP, banyak yang komen, terus lu diemin aja tuh, nggak ada interaksi. Ya kan jadinya pengguna juga malas liatnya kayak males lah Derry. Videonya FYP, komen banyak tapi komen-komennya nggak dibalesin, dibiarin aja. Nah kayak gitu juga udah beda. Nature-nya kan udah geser, bro. Kan kalau anak-anak sekarang kan mereka lebih suka yang engaging, yang lebih genuine. Nah itu juga yang sebenarnya kita mau jaga di platform. Gila, TikTok seserius ini ya. Ya dari tadi juga gue coba ngecek data-data ini atau mungkin satu slides dari lo nih, cara mengelola laman FYP di TikTok. Ini yang tadi gue bilang tadi nih. Iya nih. Kalau lu mau ngaturnya, tadi gue bilang kayak FYP itu yang ngatur kita. Pertama, kalau lu nggak suka videonya, lu bisa pencet tuh, tekan yang lama. Tidak tertarik agar kontennya nggak muncul lagi. Terus kalau kreator nih, kadang kan kita suka jengah juga ya, kayak ada yang komen-komen spam gitu-gitu. Nah, lu bisa filter kata kuncinya. Misalnya gua nih, ini kan gua lagi fase yang berat-beratnya nih, berat badan gua nih, sepanjang hidup nih. Gua bikin konten misalnya, gua nggak suka disebut gendut, gemuk gitu. Gua bisa filter katanya. Jadi kesehatan mental gua nggak terganggu kalau gua bikin konten. Terus tiba-tiba instead of fokus dengan konten gua, tapi malah fokus terhadap bentuk badan gua. Nah itu bisa kita kontrol. Oh berarti ini juga meminimalisir hoax ya. Dalam artian kan kita nggak tahu ya kita posting apa, yang komen bilangnya apa, orang lain posting apa, taunya ternyata itu adalah tipu-tipu apa segala macamnya. Ini nyambung ke pembahasan kita kali ini mengenai black campaign apa segala macam. Nah gue jadi kepikiran gini, Riz. Kira-kira lu punya data nggak bahwa yang disoroti sama Menkominfo terkait platform mana, lu nggak usah sebutnya di luar TikToknya ya, tapi mungkin gue pengen tahu posisi TikTok ada di berapa. Anggaplah yang paling atas, yang paling nomor 1 berarti disoroti bahwa ini platform ini paling banyak hoaxnya. 1, 2, 3 gitu ya. Gue mau tahu keberadaan TikTok tuh menurut datanya Kominfo ada di mana nih untuk yang isinya tuh keadaannya hoax saja. Jadi teman-teman bisa mengukur bahwa kalau memang ternyata pengen tahu informasi mengenai yang namanya update tentang seputar pasangan pemilu, pasangan atau paslon nih misalnya dalam pemilu atau apapun itu, jadi kita tahu nih kemana kita larinya nih. Jangan sampai begitu masuk ke platform A dapatnya begini, tapi ternyata kena black campaign, hina-hina doang isinya atau ngecek jelekin. Gue pengen itu bener-bener kita sebagai warga negara menjalani ya tahun-tahun menuju ke jelang pemilu ini kita nih adem, ayem, betul. Sehat, cerdas, pemikirannya nggak toksik gitu loh. Makanya gue tuh harapan gue tuh kenapa gue ngundang Faris nih ya selaku memang jabatan di situ sebagai public policy apa segala macam. Tapi gue ngeliatnya bahwa dari sekian platform yang saking ngejagainnya tuh TikTok. Ini gue bukan karena ngomong depan lo ya. Platform kayak TikTok atau banyak platform sosial media lain itu kan konsepnya base-nya tuh user generated content UGC. Yang dalam 1 menit aja bro, itu bisa jutaan konten yang dibuat. Jadi kayak you cannot control the users untuk hal itu. Jadi orang kan bikin konten dan bad actors, aktor-aktor jahat itu ada-ada aja untuk bikin konten-konten misinformasi dan disinformasi. Nah, cuman kan yang harus lu
tanyakan kepada platform itu adalah bagaimana komitmen mereka dalam mengadres apabila itu terjadi di platform lu, apa yang akan lu lakukan. Iya, betul. Nah, di TikTok kami punya proses moderasi yang lumayan panjang, lumayan banyak gitu. Pertama, misalnya kita ada 2 step moderasi, namanya machine moderation sama human moderation. Nah, jadi machine moderation ini saat konten lu dinaikkan, itu masuk ke machine moderation dulu, bro. Jadi ini robot sama manusia Ya, gitu kali ya. robotnya lu ngeliat nih, oh ini aman, oke udah langsung lanjut ke manusianya. Abis itu baru naik. Ini yang kita lakukan untuk memastikan tadi. Kan pertama tadi ada panduan komunitas tuh. Ini kan kayak aturan mainnya. Tapi kan untuk menegakkan aturan main ini harus ada polisi-polisiannya kita nih. Nah, itu penegak hukumnya kita itu namanya robot dan manusia tadi. Oke. Nah, untuk enforce itu tadi. Nah, Oke. ini kenapa kita juga bikin 2? Kenapa ada robot dan manusia? Karena gini, kalau robot doang nggak bisa. Gue kasih lo contoh. Robot ini se-advance-nya robot ya. Mereka masih belum bisa mengerti konteks lokalnya atau konteks hal-hal yang berkaitan butuh konteks lebih dalam. Kan tinggal disetting. No, gue kasih contoh lo. Misalnya nih, mohon maaf ya, kata anjing. Anjing sebagai umpatan dan anjing sebagai binatang peliharaan, bisa nggak robot bedain? Misalnya kita lagi ngomong kayak gini, terus kita ngomong anjing. Iya lagi. Tiba-tiba kita lagi ngomongin anjing, soal lu punya anjing bulldog misal. Ngerti nggak dia? Itu kan nggak bisa. Makanya ada hal-hal di mana robot itu, mesin itu nggak bisa detect gitu. Belum mampu. Makanya butuh manusia. Nah, di bagian manusia ini TikTok komitmen kita invest banyak. Misalnya nih, moderator kita, human moderators kita itu orang Indonesia, bro. Berlokasi di Indonesia. Lokasinya di Indonesia, berbahasa Indonesia of course karena orang Indonesia, dan kerjanya 24 jam 7 hari dalam seminggu. Ya otomatis dia dalam shift ya, jadi ganti-gantian ya. Tapi itu rutin. Jadi ini selesai ada yang gantiin. Selesai ada yang gantiin. Ini komitmen kita untuk memastikan konten-konten kita itu penegakan panduan komunitas itu berdasarkan ya hal yang clear tadi gitu. Yang udah kita tetapkan do's and don'ts-nya. Nah, bahkan orang-orang kita nih karena orang Indonesia, mereka juga tambahannya bonusnya mereka ngerti lokal konteks. Contohnya gimana? Kayak bahasa Jawa misalnya, kayak gua bahasa Padang. Bahasa Padang kan emang robot ngerti, atau misalnya bule emang ngerti bahasa Padang? Kan enggak. Iya kan? Nah, bonus gua karena moderator gua orang Indonesia, pasti dong berasal dari beraneka ragam, karena kita nggak punya ini juga persyaratan lu harus bisa bahasa daerah enggak, tapi kan karena beragam dia ada yang bisa ngerti bahasa-bahasa daerah. Akhirnya kita punya kemampuan juga untuk bisa detect pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konteksnya bahasa daerah. Nah, ini resultnya, bro. Itu lo bisa lihat di transparansi report kita. Lo bisa cari nanti di mesin pencarian laporan transparansi kita. Itu kita update per quarterly basis. Itu kita sebutkan di sana berapa banyak konten yang kita take down sebelum dilihat satu orang pun. Nih asik banget ya edukasi begini nih. Nih jadi lu pada nih jangan langsung tuduh sana tuduh sini. Terkait pemilu juga sama ya. Bahkan ini lu bisa lihat yang belum dilihat orang sama sekali, yang dalam 1 kali 24 jam. Dan bahkan nih kan kalau di Indonesia kita punya peraturan ya, Permenkominfo 5 2020 itu yang berhak untuk melakukan permintaan permohonan takedown konten kan itu lewat pemerintah tuh Kominfo. Nah, kita juga bisa ada laporan tuh berapa banyak sih konten yang dimintakan takedown oleh pemerintah. Jadi kita transparan banget. Kalau pemerintah nyuruh konten-konten tertentu, tendensi mungkin untuk atas dasar subjektivitasnya siapapun orang-orang yang menjabati pemerintahan minta tolong sama TikTok. Sementara TikTok itu bisa dibilang tundukkan pada pemerintah, ikutan aturan main. Gimana? Ada nggak boleh intervensi dari pemerintah dalam hal-hal yang memang subjektif, bukan gara-gara ini kemauan publik? No, kita nggak ada urusan kemauan publik, kita nggak ada urusan subjektif pemerintah. Acuan kita jelas kayak tadi gue bilang di awal, panduan komunitas itu bottom line-nya, kitab kita, bro. Do's and don'ts-nya. Kalau itu nggak melanggar panduan komunitas ya kita nggak bisa take down. Dan panduan komunitas ini kan juga kita bikin dan kita update. Itu kita mendengarkan masukan dari banyak pihak, stakeholder. Kita ngobrol sama pemerintah, kita ngobrol sama civil society, kita ngomong sama akademisi dan think tank. Contohnya nih ya, Indonesia kita punya di TikTok Global Asia Pasifik kita ada namanya Safety Advisory Council. Itu yang ngasih kumpulan ahli-ahli yang kita ajak dari seluruh market untuk komunikasi merumuskan kebijakan. Itu external person. Perwakilan dari Indonesia ada Mbak Anita Wahid.
Nah, beliau itu bersama dengan advisor lain di negara lain itu bikin kajian, komunikasi, diskusi untuk ngasih insight juga ke TikTok. Oh, ini tuh trennya pelanggarannya. Dari situ kita turunannya bisa berupa policy, perubahan policy, bisa berupa fitur. Nih gue kasih contoh fitur yang fitur yang paling terakhir kalau nggak salah kita luncurkan tuh namanya Family Pairing Mode, sambungan keluarga. Itu kita luncurkan karena dari insight dari partner-partner kita, karena melihat pas zaman pandemi itu ada apa namanya gap antara orang tua dan anak ya, anaknya saat menggunakan digital platform. Kita lihat, oh butuh nih sambungan nih, yaudah kita develop fitur itu. Ini kenapa gue cerita ini untuk menggambarkan bahwa kita mendengarkan advice tadi dari banyak pihak gitu. Jadi kalau lu tanya, oh misalnya ada permintaan penurunan konten, kalau misalnya ya silakan disampaikan ke kami. Tapi apabila itu tidak melanggar panduan komunitas, ya kami nggak akan turunkan. Sesimpel itu. Gitu. Oke, nah lu ngukurnya gimana, Riz? Bahwa ternyata ini laporannya ada masif report apa segala macamnya. Oke lah, betul, balik lagi ke panduan komunitas gitu ya. Nah, tapi maksud gua bahwa ini layak diturunin apa tidaknya. Ada nggak orang-orang atau pejabat tinggi negara yang memang ternyata bahwa gara-gara ini dirasa terlalu menggiring opini, terlalu kesini, terlalu kesana, akhirnya kontak lo langsung misalnya, langsung bypass, bro turunin dong yang ini deh bro. Jadi kayak yang gue bilang di awal ya, bro ya, bahwa di Indonesia kan kita punya peraturan bahwa yang punya wewenang untuk mengirimkan takedown request kepada platform itu kan Kominfo. Dan so far kita juga berkomunikasi dengan cukup baik dengan Kominfo. Mereka melaporkan misalnya kalau menemukan pelanggaran di TikTok, mereka akan sampaikan ke kita dan mereka lampirkan juga penjelasannya. Dan alhamdulillah selama ini sih prosesnya berjalan lancar. Kayak terakhir di tahun 2022 ya, yang diumumkan di awal 2023 itu laporannya kita TikTok itu total completion rate-nya ya itu 76% kita berhasil turunkan. 24%-nya itu nggak kita turunkan. Nah, ini ada banyak variabel. Kadang tuh tidak ada penjelasan lebih detail gitu, konteks tambahannya. Ini mengenai konteks nih, gue punya contoh yang menarik sih bro. Apa tuh? Gini, misalnya kadang tuh saat kita ngelihat sebuah konten tanpa ada konteks kan kita nggak tahu itu kenapa harus diturunkan gitu. Gua contohnya ya, misalnya lu menemukan ada satu video seorang perempuan sedang bernyanyi atau berdansa, menari, terus dimintakan kita turunkan konten itu tanpa ada konteks sama sekali. Lu orang normal melihatnya, kenapa harus diturunin? Ya ini udah, wajar saja gitu. Nah, tapi ternyata misalnya nih ya, saat diberikan konteks tambahan, oh bahwa si perempuan tersebut sekarang sudah berhijab, dan misalnya kalau kita kaitkan dengan konteks pemilu, dia sedang running office untuk misalnya jadi caleg misalnya. Oke. Dan dengan video dia saat belum berhijab itu tersebar, ini kan sebuah aib juga buat dia. Aib masa lalunya yang masih terbuka auratnya. Betul. Dan saat itu disebarluaskan video itu di saat dia mau maju sebagai kandidat, ini kan sebenarnya tendensinya berbeda gitu. Nah, ini saat konteksnya disampaikan ke kita, oh ngerti, oh ini kenapa diturunkan. Dan bisa di take down kayak gitu. Ya ada alasannya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali kan ya kita nggak tahu gitu. Jadi kami juga dalam melakukan fungsi moderasi itu dapat gambarannya utuh. Nah, ini sebenarnya yang kami butuhkan. Oleh karena itu kami kerjasama dengan banyak pihak juga. Misalnya dengan pemeriksa fakta sama Perludem dan Mafindo, itu kami kerjasama sama mereka karena mereka juga melakukan proses debunk konten-konten hoax, misinformasi. Dan mereka tuh punya semacam list ya, konten-konten pelanggaran itu tren-trennya seperti apa. Dan itu mereka kasih insight ke kami. Karena gini, jangankan moderatornya, kita aja deh, gue kan lumayan melek lah ya untuk perkembangan misalnya kepemiluan. Tapi kan nggak semua info tentang kandidat gue tahu gitu. Apalagi kan kalau gini, kalau kita ngelihat pelanggaran misinformasi ini kan ada extra step untuk lu bisa cek dulu sehingga lu tahu ini misinformasi. Beda loh sama misal pornografi. Lu udah bisa lihat langsung clear cut ya. Yeah. Atau misalnya kekerasan. Clear cut, bro. Langsung ini pelanggaran. Tapi kalau misinformasi kan enggak. Misalnya nih, gue bilang Faris lahir di Jayapura. Lu tahu nggak? Ya nggak tahu gue.
Iya kan? Iya. Misal gue maju tuh, ada yang bilangin gue Faris lahir di Jayapura nih, dia aslinya tuh suku ini misalnya. Padahal gue mau maju di daerah gue Sumatera Barat misalnya. Tapi ada yang orang nyebarin informasi kayak gitu. Nah itu kan nggak semua orang tahu. Gue harus kasih konteks dong, iya kan? Nah yang misinformasi ini kan agak tricky, agak berat. Makanya kita kerjasama dengan banyak pihak. Nah kayak Perludem, Mavindo itu kan mereka juga melakukan pemantauan ya, pelanggaran-pelanggaran, tren-tren misinformasi itu kayak gimana sih? Oke, gue nangkep nih tadi Faris bilang ya. Artinya kesimpulannya atau konklusinya adalah ketika ada bentuk aduan, dia ini ada video yang viral dulunya, zaman-zamannya sebelumnya dia belum berhijab misalnya, lagi karaokean misalnya. Akhirnya si perempuan ini ternyata sekarang udah berhijab, menutup aurat. Beda dong, ada before ada after. Nah, nyatanya untuk menjaga kredibilitas, ya kan, dan seterusnya elektabilitas, kemacam-macaman, ya, likability, akhirnya dia resah bahwa ternyata dikasih konteks ini ada begini video saya yang lama apa segala macam, baik itu mungkin pendukungnya atau mungkin dianya sendiri langsung melapor bahwa ini buktinya begini. Lo nge-track dong. Ya kan, lo nanya tadi ke siapa tadi, dua tadi lembaga tadi? Ya kita punya partner Perludem dan Mavindo. Oke, lo cek juga. Oh, begitu dicek datanya, oh bener dia maju nih. Iya kan, caleg misalnya. Oh iya sekarang udah berhijab apa segala macam, daripada untuk dia bisa kebuka aibnya, masa lalunya apa segala macamnya. Dan disitulah letak lu tuh ada satu pertimbangan untuk nurunin tuh kontennya. Ya karena kita tahu konteksnya, kita tahu jadi intensinya kenapa video itu disebarkan. Oh keren, TikTok kooperatif gitu dong. Sama ini juga, jadi ini kan salah satu contoh ya dalam pemilu. Tapi dalam hal misalnya nih misinformasi yang lainnya, atau misalnya kayak bagian counter speech juga, itu kan kita butuh tahu tambahan informasi bro. Jadi nggak bisa satu video kita lihat terus kemudian kita diminta turunkan, ada konteks tambahan yang sehingga kita utuh melihatnya. Karena gini, sebagai platform kami sangat hati-hati dalam menurunkan konten, baik itu usulan dari pemerintah maupun dari tadi misalnya pemeriksa fakta juga, atau dari publik. Karena gini, kalau salah-salah kita nurunin, kita juga terekspos resiko. Misal nih, TikTok turunin konten lu. Karena misal lu tadi sempat nyinggung, kalau masif report gimana? Apakah TikTok akan turunin? Ya, misal gue turunin tuh, terus lu nggak terima, lu tuntut gue, bisa dong? Bisa lah. Ya, kalau terbukti gue salah, gue rugi dong. Oke, begitu gue somasi baliknya dengan catatan, oke, lu kan punya panduan komunitas nih. Ya udah gue cek, ternyata gue nggak ada syarat-syarat yang ada di sini, gue bisa tuntut balik dong. Ya bisa, makanya kami sangat hati-hati untuk menurunkan konten. Tadi kayak bilang, kalau pertanyaan lu, kalau ada masif report gimana? Kita pasti akan cek gini. Mungkin efeknya adalah proses ceknya jadi lebih cepat. Dengan banyak orang report, misalnya video lu di report masif nih, kita akan cek dulu, bener nggak sih video kasih solusi yaitu melanggar panduan komunitas? Pas kita cek enggak, ya kita nggak turunin. Jadi turun atau tidaknya video itu, take down atau tidaknya itu tidak berdasarkan jumlah report. Wah, catat tuh teman-teman tuh, keren. Karena dengan atau tanpa report, kalau video lu melanggar, video lu gue turunin. Dengan atau tanpa report. Dengan atau tanpa report. Iya. Jadi meskipun nggak ada satu orang pun yang nge-report, tapi ternyata dia melanggar panduan komunitas, tetap turun tuh konten. Ya karena kayak tadi gue bilang kan, gue punya machine moderation, gue punya human moderation. Ya. Kalau misalnya di fase human moderation gue, machine moderation gue itu ditemukan pelanggaran, walaupun gak ada yang report, ya tetap turun bro. Ya kan nanti lo bisa lihat nih, yang laporan penegakan panduan komunitas ini, itu ada jumlah berapa yang kita take down. Kalau nggak salah angkanya di atas 90% ya. Konten yang kita take down sebelum dilihat satu orang pun. Lu bayangin, sebelum dilihat satu orang pun kita udah take down. Ini baru fair. Soalnya banyak yang ngadu-ngadu ke gua tuh rata-rata tuh dari, "Bang, ini kenapa sih titip tuh bilang tuh sama kalau lu kenal orang dalam TikTok," katanya. Siap. Dari salah satu pendukung paslon, dia bilang, "Tuh lihat bukti-buktinya." Gua nggak mau nyebutnya mana lah, di-ban. Nah, tapi nyatanya ternyata bukan gara-gara ulah duit yang pasangan yang lainnya lebih banyak akhirnya. Enggak lah, karena tadi kayak kita tanpa di-report aja lu turunin. Betul. Apalagi mau dibayar, enggak gitu ya. Kita gampang kok, simple kok. Pokoknya lu acuannya panduan komunitas. Lu melanggar, kita take down. Lu ngeyel, bikin lagi pelanggaran, akun lu gue take down. Lu ngeyel, bikin akun banyak-banyak, device lu gue take down. Gue ban. Di ban, nggak bisa bikin akun lagi. Nggak bisa bikin akun lagi, device ya? Iya. Kalau misalnya, karena gini, lu udah niat buruk dong. Oke. Itu ada keterangannya kok. Jadi misalnya, lu bikin konten lu melanggar, konten lu yang gue turunin.
Oke. Kalau lu bikin itu kesalahan berulang-ulang, akun lu gua suspend. Kalau misalnya lu bikin akun banyak-banyak di gadget lu nih, itu gadget lu, device lu yang gua suspend gitu. Udah. Ya berarti kan lu ada ill intention. Iya. Ini Gitu. nangkep nih. Ya. Berarti intervensi bentuk aduan-aduan dari kawan-kawan semua ini, Ini gua minum dulu nih. minum dulu dong. Jadi kecurigaan katanya ini ditunggangin ini, jangan-jangan ini adalah bagian dari apalah segala macamnya pihak-pihak terkait gitu ya. Tapi banyak juga nih keresahan dari mereka bahwa yang namanya TikTok pasti kan taat sama aturan pemerintah. Tapi gue mau nanya, kira-kira siapa yang dianggap sebagai akun pemerintah? Ketahuannya dari mana? Nah, mungkin kan pas banget ya ada di salah satu bentuk aturan lo ya. Siapa yang dianggap sebagai akun pemerintah, politikus dan partai politik? Nah, TikTok memandangnya seperti apa? Nah, jadi tadi kan gue sempat singgung di awal bahwa kita bukan platform politik, kita nggak mengizinkan iklan politik. Nah, ini sikap yang kita ambil sebenarnya. Karena ada juga yang nanya, kenapa nggak mau iklan politik, sayang banget duitnya. Ya, TikTok Ads berarti lo nggak ambil di situ? TikTok Ads cuman buat yang non politik. Kalau politik nggak bisa. Ya, gue dagang jualan tumbler, Ya, gue bisa dong. Bisa. Keciumnya gimana? Robot lo akan menilai bahwa kalau memang gue soft selling, gue rajanya soft selling, tiba-tiba sat masuk gitu. Pokoknya saat ada komponen gini, ini gue jelasin nih. Kebetulan pertanyaan lu bagus. Oke. Ini pertama aktornya, jadi kita punya namanya GPPA policy, Government Politician Political Party Account. Nah, orang-orang yang terklasifikasi under GPPA tadi itu mereka punya limitasi di mana mereka tidak bisa mendapatkan akses fitur monetisasi di TikTok. Fitur monetisasi ini maksudnya apa? Pertama, iklan berbayar pasti udah nggak boleh karena itu sikap kita ya. Lu nggak bisa tuh, baik itu yang lu biasa nih ngiklan lu pakai yang persiapannya banyak sama agency engage, nanti kontak tim salesnya TikTok, itu lu nggak boleh tuh. Pasti lu akan ditolak sama sales gua. Serius? Ya. Wow. Kemudian lu ada yang mungkin lu sangat familiar dengan self promote. Tahu. Ya, lu top up, habis itu lu promosiin video lu, lu mau seberapa jangkauannya. Saat lu akun GPPA, lu nggak bisa lakuin itu juga. Wow. Karena kita nggak beli iklan politik. Itu ya, itu duanya. Kemudian TikTok kan ada live. Nah, di live itu kan lu bisa kasih gift. Gift. Nah, itu lu nggak bisa juga. Loh? Nerima gift dan ngasih gift. Kalau lu akun GPPA. Nggak boleh. Kalau guanya akun GPPA. Ya, kalau misalnya gue nonton salah satu kan kemarin juga rame tuh. Ya. Yang ketiga-ketiganya kan ada yang pada live apa segala macam gitu. Gue misalnya salah satu paslon, gue live TikTok. Lu penonton, bukan akun GPPA. Lu ngirimin gue gift? Nggak bisa. Yang si akun GPPA itu nggak bisa nerima gift. Otomatis ketutup saat dia akun GPPA. Gitu. Oke, otomatis ketutup ya? Nah, itu. Oke. Jadi nah ini yang kita lakukan gitu untuk memastikan. Iya, tapi gue penasaran bahwa gimana cara sistem lu bekerja gitu loh. Kalau ternyata misalkan gue nggak ngerti ya, canggih banget sih berarti sistemnya TikTok ya, keren banget ya. Gue appreciate. Ya. Tapi maksud gue, ini kan dia akal-akalin pasti bisa bro. Gini, ya mau dia buzzer kayak mau dia camouflage, gimana jelasin ya? Ngerti gak sih maksud gue? Gini, ya gue ngerti, gue dapat poin. Orang kan pasti ada aja caranya untuk ngelakuin Iyalah, itu. ya kalau dari 6 orang ini, ya kan 3 capres, 3 cawapres, itu udah obvious lah, tendensi banget kelihatan lah akun-akunnya. Ya pasti lu dengan cara mudah merem juga bisa gitu. Tapi mungkin dia bikin second account. Itu kan gimana cara lu deteksinya? Jadi gini, nah ini GPPA tadi kan ini udah clear ya, lu nggak bisa akses monetisasi nih. Tapi ada juga yang berkaitan dengan iklan politik. Kalau lu mau ngiklan, kayak misal lu bilang tadi, 6 kandidat itu udah pasti lah, udah ketahuan semuanya nih. Iya. Atau partai politik, ketum, sekjennya udah ketahuan lah, muka-mukanya kita udah tahu nih. Tapi misal nih orang-orang yang tidak teridentifikasi, dia bener nggak GPPA atau enggak, kita bisa lihat dari subjek konten yang mau dipromosikan, yang diiklankan oleh dia. Jangankan gini, Bu, lu kan paham nih, zaman-zamannya pemilu, public figure itu pasti banyak di-engage sama kandidat. Sangat sekali. Anda mungkin saya pun juga banyak dikontak. Tapi kan saya kan netral saja, baju saya putih. Nah, makanya kan kadang tuh ada yang berpartisipasi public figure kan. Nah, dia kan bukan GPPA. Tapi dia mungkin dia bikin konten untuk mempromosikan kandidat tertentu terus diiklankan oleh dia. Itu nggak bisa karena itu iklan politik. Kontennya konten politik yang diiklankan. Meskipun gua tuh nggak ada raut wajah, keluarga dan seterusnya, tetap aja begitu materi gua tuh naik tuh. Betul. Karena materi lu politik dan lu bayarkan itu. Karena itu tadi konsep bottom line-nya, iklan politik nggak boleh
mau itu yang kalau GPPA udah pasti lu nggak bisa lakukan. Iya. Tapi kalau lu non GPPA, fitur iklan lu ada, self promote lu ada, tapi lu nggak bisa lakuin itu saat itu muatannya muatan politik. Bisa aja lu lakukan. Oh, coba. Tapi satu yang mau gue ingatkan, saat itu ketahuan kita akan take down. Dan saat lu di take down ya itu akan berimpact juga kan terhadap performance akun lu. Oh iya, akun gue. Nah, jadi- Sayang banget, masa 9,5 dari 10 postingan saya kan FYP semua tuh. Wih, mantap. Ini pakar FYP katanya. Coba ya gue cek ya. Ya, Nanti boleh, lu bisa jawab secara kesimpulan. Ya, Nomor 1, entitas yang dikelola oleh pemerintah nasional. Ini udah pasti nggak bisa nih ya. ya Kementerian Lembaga. Ini udah pasti nggak bisa ya buat ngiklan ya. Nggak bisa. Entitas pemerintah negara bagian provinsi lokal, oke, calon pejabat, oke, pejabat pemerintah, ya oke, juri bicara resmi atau anggota staf senior untuk calon pejabat itu juga dianggap sebagai Bagian dari GPPA ya. Ya. Juri bicara resmi, partai politik, anggota keluarga kerajaan. Serius loh, Ya. anggota keluarga nih. Ini Dia kalau di Indonesia kan dianggap nggak ada. support. Kalau misalnya kayak di Thailand atau negara-negara yang sifatnya Oh, oke. kerajaan Inggris gitu, nah itu termasuk GPPA. Meskipun dia nggak dukung bapaknya sendiri. Ah? Nggak mungkin ya. Ya apapun itu, ini kita bukan masalah dukungan ya, tapi tetap aja dia karena statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan itu. Tapi nggak- kalau videonya dia cuma jualan seblak, ads-nya beda cerita dong. Boleh dong. Ini kan tentang promosi ke pasangan kan? no, Pasangan gini, calonnya. karena dia GPPA dia nggak bisa sama sekali. Gini, Serius, Saat- semua bentuk ads apapun. betul. Saat lu GPPA lu semua bentuk ads lu nggak bisa. Sebentar bro, ini masa pemilu aja kan? Nggak semuanya. Ini udah dari awal kita Wah terapkan. keren. Ya. Serius loh. Iya nggak Gua boleh. mau big applause buat TikTok loh. Gue baru tahu. Nggak boleh. Iya. Selama itu dia nggak bisa karena tendensi khawatirnya ini dipergunakan dan TikTok dijadikan kendaraan. Iya, karena gini, misalnya nih, Wow. kalau diperbolehkan akan jadi loophole kan. Bisa aja. Yaudah, misalnya gue kandidat nih. Gue mau jualan tumbler aja deh, gue iklanin. Tapi kan setidaknya muka gue tuh ada di iklannya. Banyak-banyakan duit aja, gue boost itunya. Oh iya. Presence gue walaupun gue nggak hard selling, tapi gue jualan tumbler tapi ada muka Iya. gue kan nggak bisa. Gitu. Tapi kan lu nyolong awareness dan exposure di Ya, situ. betul. Iya, gue Makanya baru kita udah- notice tuh. Karena gini, ini sikap sih menurut gue. Karena kita ngelihat diri sebagai ini, kita merasa kita bukan political platform. Dari awal kita berdiri, core-nya adalah entertainment dan kreativitas. Nah, kita bukan political platform. Kita percaya sebenarnya konten-konten politik tuh nggak belongs to TikTok gitu loh. Jadi orang lebih suka yang entertainment. Karena gini, kita bicara sebaran konten ya. Konten yang paling banyak dikonsum kan mungkin ya kayak komedi, edukasi Iya, gitu. iya, iya. Bukan yang soal politik. Gitu. Oh. Tapi ya kita juga kalau misalnya mau mengekspresikan view politiknya silahkan, sepanjang nggak melanggar pandangan komunitas ya kita monggo. Nah, tapi yang di awal kenapa kita nggak mau menyediakan ruang untuk itu? Ya karena sesimpel ya kayak gini aja bro. Lu suka teh, gue suka kopi gitu. Ya udah kayak ya gue nggak mau aja konten politik di Oke. iklan politik di tempat gue gitu. Simple, TikTok tuh simple. Lu ikutin panduan komunitasnya, monggo. Kayak gini aja bro. Lu punya rumah, ada orang mau bertamu, ya silahkan sepanjang apa? Ikut aturan main. Aturan main rumah lo kan? Iya, 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 Ya udah iya, kita iya. juga kayak gitu. Jadi, Itu dia, Riz. Ini gue penasaran gini terkait dalam hal tentang pemilu sekarang dia. Ini agak tajam lagi nih. Ini agak-agak. Gue nggak tahu nih pinggir jurang apa udah jeblos jurang nih. ngeri nih. Lo kan orang TikTok. Ya. Dan lo memang punya hak dan tahu betul yang namanya public policy seperti apa. Lo bisa kasih bocoran nggak? Gue coba netralitas banget deh. Ya, gue nggak tahu ini bentuk upaya untuk membantu ketiga-tiganya. Gue nggak lagi pilih yang mana. Tapi lo bisa kasih bocoran nggak? Kita pengen sehat, clear ya. Kita pengen jadi pengguna TikTok yang sehat, nggak nyampah lah isinya apa segala macamnya. TikTok pun juga dipandang bahwa ini platform good platform gitu loh. Lo bisa kasih tahu caranya nggak biar mereka nggak nyampah dalam tanda kutip? Ada eranya joget-jogetan, ada eranya live, ada eranya video pendek, ada eranya apapun bentuknya gue nggak paham lah, itu banyak banget kan gaya-gaya yang memang ternyata diasup sama pengguna TikTok. Oke. Kira-kira paling tinggi secara target behavior mana yang memang sangat digandrungi secara data bahwa oke, sekarang kami penontonnya gue lebih sukanya live, gue lebih sukanya joget-jogetan. Kemarin gue soalnya nemu satu bagus lah pengamat komunikasi gitu-gitu ya, independen. Dia nulis bahwa ada yang bilang katanya ini trennya udah bukan lagi joget-jogetan tapi trennya edukasi misalnya. Atau bahkan dia kasih contoh bahwa ini trennya live lagi bukan edukasi misalnya. Macem-macem nih. Nah maksud gue, jadi mereka juga tahu arah, nggak serampangan. Oke kita akalin aja TikTok. Lu baru mau mulai aja udah gara-gara udah skeptis, taunya ini pasti ribet nih. Udah gue caranya curang aja.
Maksud gue kan juga jadi nggak seru ya mainnya ya. Tapi ketika ada bocoran dari orang dalamnya TikTok sendiri bahwa sekarang rata-rata behaviornya kayak gini loh. Nah sehingga ya udah begitu udah tahu live, adu live aja semuanya. Jadi jangan tiba-tiba TikTok juga jangan dipusingin guys. Bikin bot lah, bikin cara ini lah, apa segala macam. Maksud gue juga jadi nyampah gitu, nggak seru lagi nantinya. Betul. Jadi kalau emang taunya ini misal joget, ya udah ayo adu joget deh. Nih goblok-goblokan gue aja gitu ya. Adu live deh gitu. Jadi sehat gitu loh maksud gue. Bocorannya lagi ke arahnya kemana ya minatnya? Demandnya kemana ya? Ya, jadi As a sebenarnya UI UX ya? Ya, gue pengen tahu aja sih. enggak, ini kebetulan karena gue udah 4,5 tahun ya di TikTok. Oke. Jadi gue melihat sendiri lah apa perkembangan dan penerimaan yang luar biasa dari warga Indonesia terhadap Iya. TikTok. Di awal memang masih banyak yang menggunakan TikTok untuk yang hal yang lebih simpel, kayak sesimpel kayak lip sync atau dancing gitu. Ya. Tapi di ke sininya tuh udah bergeser sebenarnya bro. Jadi udah banyak orang yang menggunakan TikTok untuk sharing informasi-informasi yang sifatnya edukatif. Bahkan yang menarik sebenarnya ini gue nggak tahu, mungkin banyak yang belum aware ya. Per hari ini campaign in-app campaign di TikTok yang paling sukses itu campaign edukasi. Namanya Sama-sama Belajar. Oh tahu. Ya, itu kita kampanyenya kita bareng Kemdikbudristek. Kita bikin MOU di tahun 2020. Oke. Sama-sama Belajar itu kita lakukan sekitar 2 tahun. Ada banyak kampanye turunannya. Itu per hari ini udah nyampe lebih dari 110 miliar total views Wow. selama 2 tahun. Nah, itu kan sebenarnya menggambarkan antusiasme pengguna TikTok di Indonesia terhadap konten-konten yang sifatnya edukasi. Lu bisa lihat lah, misalnya nih ya, belajar bahasa. Kan banyak tuh, sekarang lu cari di TikTok orang ngajarin bahasa asing banyak banget bro. Nggak cuma bahasa Inggris ya. Misalnya bahasa Korea, kan banyak nih kita yang suka K-pop atau K-drama. Gue suka nonton K-drama juga. Wih, juicy ini. Nah, Om menolak tua nih. Iya. Itu banyak kan, kita pengen juga kayak Arasu gitu-gitu kan pengen tahu juga. Nah itu belajar itu. Ada banyak yang ngajarin juga. Terus misalnya kayak bahasa Spanyol. Gue dulu waktu zaman-zaman nonton Money Heist gitu kan, jadi pengen bisa bahasa Spanyol gitu kan. Oh, bukan bobol bang, bukan ya? Oh, bukan. Bukan jadi pengen bobol bang kita ya? kan mindsetnya positif. Oke. Nah yang kayak gitu banyak yang ngajarin. Misal kayak edukasi mengenai kayak kesehatan, terus misalnya financial education, itu banyak banget sekarang. Nah itu trennya memang udah geser gitu. Jadi ini sebenarnya peluang, kayak ada banyak banget konten yang udah shifting, yang dulu orang fokusnya lip sync, dancing. Bahkan lip sync dan dancing itu nggak top 10 harusnya sekarang. Udah. Oh ya? Ya, tapi kalau misalnya di FYP lu banyakan yang dancing, mungkin ya karena lu sukanya dancing. Enggak, bukan. Tadi lu jangan balikin ke gue. Gitu. Tapi yang gue tahu ke permukaan, ada aja yang gunain pakai pola dancing. Dan ternyata mencuat, dan jujur secara attention, secara awareness, secara exposure, gede banget gitu loh. Gini, kalau apa namanya, tipe konten kayak tadi gue bilang, ini data yang gue sampaikan tadi ya, kampanye yang paling besar justru sekarang kampanye edukasi yang per hari ini masih tinggi, paling tinggi gitu. Jadi bahwa ada 1-2 konten dari tipe konten tadi yang lu sebutkan mungkin dancing atau lip sync itu ya normal bro. Kan kayak gue bilang tadi, UGC bro, user generated content, ada berapa jutaan, puluhan juta konten yang ada gitu. Tapi intinya adalah bagi kami di TikTok, kami juga nggak melihat konten lip sync dan dancing itu sebagai konten yang salah juga ya. Maksudnya kan sepanjang itu tidak melanggar panduan komunitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya monggo. Tapi cuma di TikTok sendiri kita melihat ada diversifikasi konten yang begitu luas gitu loh. Sekarang lu mau belajar apapun ada gitu. DIY itu, konsep do it by yourself itu. Itu banyak banget sekarang bro. Gue bahkan kadang tuh tiap malam kadang nonton konten-konten teknologi gitu. Gue kebetulan suka gadget kan. Ngeliat kayak gitu, banyak banget orang yang ngajarin kayak review gadget singkat dan enak kan, lu nggak berasa tiba-tiba udah nonton berapa video aja gitu. Dan dari fitur-fitur yang paling tinggi apa sekarang masih diminati, demand yang paling tinggi yaitu live. Kalau lu tanya sekarang ya kita kan fitur banyak ya, maksudnya kan ya misalnya kayak live, video pendek ya. In general kan ada 2 itu. Selain itu, pengguna kan pasti kan berupaya untuk mengutilisasi ya fitur-fitur yang ada. Kayak misalnya short videonya itu ada fitur duet stitch tuh. Itu kan seru juga tuh. Yang misalnya gue sering tuh lihat teman gue ada yang suaranya bagus banget bro. Jadi dia hobi banget tuh duet yuk lagu ini gitu. Lu yang warna biru, gue yang warna merah misalnya. Nyanyi bareng gitu. Nah itu kan juga dimanfaatkan. Jadi intinya kenapa TikTok mendevelop sebuah fitur itu kan tujuannya adalah untuk
membuat pengguna itu lebih engage juga. Jadi lebih explore tuh fitur-fitur. Jadi ada yang suka kayak lo nih, suka kayak bikin podcast ngobrol tuh atau ngobrol sama audiens lo lah, lo bisa gunakan fitur live karena kan waktunya lebih panjang. Kalau short video kan di TikTok kan biasanya kayak 15 sampai 30 detik, 60 detik. Ada juga yang panjang tapi kan kayak core utamanya banyak kan di 30 sampai 60 detik. Itu juga kita coba berikan ruang kepada macam-macam tipe pengguna lah. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke Q&A aja deh. Kan tadi lu bilang macam-macam tipe pengguna kan. Nah, cocok nih. Nih, tipe-tipe orang tuh banyak banget tapi jawabannya cepet. Oke. Ya, kita padetin aja. Ini terjawab. Ini jawab. Oke ya. Aduan-aduan dari mereka-mereka semua, gua nggak tahu ini udah kejawab apa belum. Hampir di akun-akun pasangan atau pendukung lah ya, banyak yang di take down. Apakah ini ada intervensi pemerintah dan masalah teknis? Ternyata nggak ada. Itu pure dari si penggunanya ya. Tadi jadi masalah teknis yang dimaksud adalah mungkin ini kebocoran dari TikToknya, mungkin blunder apa segala macam, tidak ya. Dipastikan itu berarti dari si usernya ya. Ya kadang ini gue mau klarifikasi juga. Kadang kita itu kalau dari satu video itu kan banyak komponen ya, ada komponen lagunya, kadang background gini, misalnya lu bikin konten di tepi jalan, ya, terus tiba-tiba bikin konten, lu ngobrol aja, obrolan itu nggak ada masalah sebenarnya, tapi di belakang ada mobil kencang, terus tiba-tiba ada anak-anak atau orang yang nyebrang, itu kan di video lu ke record, ke capture yang di belakangnya, nah lu protes, konten gua cuma ngomongin ini doang, tapi di take down sama TikTok, gitu. Oh, disangkanya berarti TikTok nih memihak kepada pasangan yang lain. Atau misalnya lu bikin konten, lu edit, terus tiba-tiba di 5 detik pertamanya ada chip poker atau roulette. Roulette yang judi online apa segala macam gitu ya. Ada Zeus gitu yang judi online gitu. Ya itu kan ke-detect sama mesin gitu loh dan di take down walaupun konten utamanya tidak melanggar. Nah, ini kan yang kadang lupa gitu loh. Ini ya yang harus, maksud gua yang gua mau sampaikan kepada kreator juga lebih berhati-hati kan, ini saling jaga lah ya, apalagi terutama masa-masa pemilu, distorsi informasi begitu banyak. Maksud gua kalau bikin konten juga dilihat dulu, dievaluasi dulu nih sebelum diklik send itu, submit itu, lihat dulu ini konten gua udah ada yang salah nggak ya. Ya, saring sebelum sharing lah, jangan gampang banget pencet-pencet send itu. Iya itu, soalnya kan pas ada di muka di salah satu paslon, kita kan bahasnya konteksnya pemilu ya. Di 5 detik pertama, tapi taunya 5 detik pertama, betul ada muka pasangan atau calon favorit Anda gitu ya. Tapi taunya di sebelahnya ada apa, ada anak kecil. Atau ada senjata api, atau ada pisau, atau golok. Itu kan bisa dianggap, kan ke-detect sama mesin. Oke. Itu berbahaya. Lanjut ya, netralitas TikTok seperti apa, sudah clear ya. Nah, gimana akun-akun yang di-report oleh buzzer? Tadi juga udah ya, report masif apa segala macam. Nah, memang betul sih katanya, apakah gara-gara ada anak kecil yang terekam secara tidak sengaja? Ini pas banget, bisa juga ya. Oke, yang ini gue punya contoh lucu. Waktu itu akunnya Kemdikbud kalau nggak salah deh, dia bikin konten kunjungan anak TK apa anak SD ke kementerian. Isinya bocil semua di dalam video itu. Kena take down. Karena minor, anak kecil, nggak ada orang dewasa di dalam videonya. Gitu. Karena satu antrian tuh semuanya tuh anak kecil bocil semua, nggak ada orang dewasanya. Meskipun isinya positif. Anak kecil umur berapa sih Renca yang pokoknya di bawah usia, misal yang usia pengguna TikTok itu isinya kan itu berarti di-detect sebagai yang nggak seharusnya jadi pengguna TikTok itu videonya. Gitu. Kejawab. Ternyata ada yang nanya netralitas TikTok seperti apa, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan aja ternyata membawa ada kunjungan anak-anak aja nggak timbang pilih, nggak pandang bulu, take down. Padahal Kemendikbud kan. Itu sistem bahkan waktu itu. Jadi gue ingat banget kayak 2019 di awal-awal gue join TikTok. Ditanya waktu itu, Mas ini kok kena take down ya? Terus ternyata pas gue cek kan, ini anak kecil semua, nih bocil semua isinya di dalam videonya. Itu nggak boleh juga. Meskipun dia dari kementerian. Ya. Dan kementeriannya juga, teman-teman kementerian juga nggak aware saat itu, nggak sadar. Tapi akhirnya kita sampaikan, Mbak ini kayaknya karena isinya semuanya ini deh anak kecil di dalam videonya. Bukan karena menterinya lagi nyalonin. Ini gue nggak tahu ini yang terakhir, kedua terakhir. Apakah dalam bentuk pasif, dalam tanda kurung tidak menghalangi campaign effort tiap tim pasangan atau paslon, aktif juga dalam bentuk mengedukasi dan menghimbau users, atau ada effort lebih jauh dalam upaya menjaga tersebut? Banyak. Tadi kan ini saling jaga. Ini kan tadi pertama pusat panduan pemilu kita bikin. Terus kalau ditanya terus ngapain lagi sama KPU Bawaslu? Ya kita lakuin
amplifikasi, sosialisasi kepada pengguna di luar gitu. Kayak misalnya kayaknya 3 minggu yang lalu deh, gue tuh bareng sama Bawaslu ikut acara mereka untuk amplifikasi mengenai ngejaga pemilu. Melaporkan kalau misalnya ada pelanggaran, tuh ngobrol lah kayak semacam talk show juga. Kita kadang kasih capacity building juga untuk tim Bawaslu di daerah. Karena kan beberapa mereka punya challenge lah ya, di mana adaptasi penggunaan teknologi sosial media di daerah tuh belum setinggi pusat. Nah, mereka pengen bisa utilisasi itu, dan mereka butuh capacity building nih. Nah, gue juga kasih pelatihan ke mereka. Itu kita lakukan. Terus kemudian di in-app sendiri kan kita bikin video campaign tuh. Video saling jaga itu ada tuh, kita kerjasama sama beberapa public figure. Miss Mary Riana itu kita ada di dalam video kita, video saling jaganya kita. Jadi banyak hal, dan ini nggak cuman berhenti di sini. Karena tadi gue bilang di awal kan, pemilu 2024 ini tuh panjang banget sampai akhir tahun. Nah, ini ongoing efforts yang kita lakukan. Gile. Nah, nih contoh nih yang kita lakukan juga. Apa untuk tuh? menghindari misinformasi, kita ada namanya prompt ini notification. Jadi kalau misalnya untuk video-video yang masih belum pas, jadi ada yang belum pas moderation prosesnya, ada notifikasinya video ditandai karena konten yang tidak diverifikasi misalnya. Nah, kalau misalnya lu pencet share di situ, itu diingatkan lagi, apakah Anda yakin ingin berbagi video ini ditandai karena konten yang tidak diverifikasi. Jadi ini untuk mengingatkan kita juga, jangan asal share gitu loh. Nah, jadi ada banyak. Terus kalau misalnya konten-konten pemilu itu di bawahnya tuh ada notice tag-nya tuh. Jadi kalau lo misalnya nanti buka TikTok, ada konten-konten terkait pemilu, di bawahnya ada notice tag, klik di sini untuk informasi tentang pemilu lebih lanjut. Itu ada juga. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan, bro, untuk memastikan baik dari in-app dan out-app itu mereka coba di bawah ini. Ada lagi. Nih, ini notice tag nih. Dapatkan informasi tentang pemilu di Indonesia yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini ada nih. Kok bisa? Itu emang konten apaan ini? Kok tiba-tiba dapatkan informasi tentang pemilu di Indonesia? Emang konten apa ini? Berarti dia pakai hashtag tentang pemilu. Gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, yang di kanan ini apa namanya, akses untuk pusat panduan pemilu. Oke. Ya. Gitu. Oh, berarti lengkap semua berarti fitur-fitur di TikTok ya? Nah, jadi kita sengaja lakuin ini biar pengguna kita itu tadi nggak bingung gitu soal pemilu. Oke. Dan juga berselancar di dalam TikTok juga isinya juga orang-orang yang nggak cuma sekedar tiba-tiba langsung asal fitnah bahwa dapat informasi yang kayak begini, main sikat aja. Tapi sementara TikTok sudah menyediakan nih layanan edukasi bahwa kalau pengen tahu lebih detail, ini di sini loh. Ya. Karena kan kita gini bro. Kita sebagai platform kan juga nggak ingin pengguna kita terpapar distorsi misinformasi, sehingga platform kita jadi platform yang nggak nyaman buat pengguna, baik itu kreator maupun user. Oke. Jadi semuanya juga begitu masuk dalam juga ya saling jaga gitu. Ada banyak, jadi saat mereka nyari pemilu, ada banyak informasi tuh yang bisa mereka dapatkan. Gitu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira nih yang belum kita bahas detail nih? Ini saking enaknya gue ngobrol, minum lagi nih bro. Iya. Ini ada fitur-fitur lagi yang belum kita sempat bahas nggak? Atau mungkin ada panduan-panduan apa sehingga teman-teman juga bijak dalam menjalankan selancar di TikTok inilah? Sebenarnya udah. Jadi semua, kalau boleh gue ngasih konklusi atau misalnya sedikit saran, ini kan sepanjang pemilu ini pasti ada aja ya orang yang ingin mendistorsi informasi kepada pengguna-pengguna, nggak cuma di TikTok, di platform lainnya juga gitu. Nah, kita juga sebagai pengguna yang bijak, kita harus hati-hati dalam tadi menyebarkan informasi. Terus kalau misalnya lihat informasi yang di orang sekitar kita deh, keluarga, bapak, ibu, ya diingatkan gitu loh. Ya gue juga ngelakuin itu gitu. Misalnya orang tua gue, adik gue di rumah, di grup-grup keluarga itu sharing konten yang salah, ya gue ingatkan. Nah itu juga cara kita ambil bagian ya, saling jaga. Kan kita pengen pemilu berlangsung aman, damai, berlanjut, proses pergantiannya juga berjalan dengan lancar, sehingga ya kita nih yang bisnis, platform mana ada yang mau bro kalau misalnya isi platformnya itu ribut-ribut misinformasi, hoax semuanya. Nah ini kan yang kita lakukan ini cara untuk kita memastikan agar pengguna kita aman nyaman di platform kita, betah dia di platform kita. Kalau ngomong betah berarti kan banyak di platform tuh yang hoax apa segala macam. Nah mungkin
lu ada di peringkat berapa ya biasanya kalau data dari Kominfo ya, tingkat hoax yang ya. paling tingginya munculnya? Oh, Coba. tadi lo tanya, lupa gue Iya, jawab lu ya. belum jawab lu. Terakhir tuh Kominfo ngeluarin tuh jumlah hoax yang ada di TikTok itu kayaknya di nomor 3 deh. Jadi kita nggak ya, nomor 4 bahkan. 4 ya. Sebentar. Artinya kalau angka yang makin tinggi berarti angka yang hoaxnya paling banyak. Ya, betul. Kalau yang angkanya besar ke bawah berarti secara rank dia itu hoaxnya paling dikit. Paling dikit. Lu keempat. Ya, 4. Bahkan gue kalau bisa kasih share konteks ya, di akhir 2022 total pelanggaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan itu nggak nyampe 1.000 hitungannya kalau nggak salah deh, di 2002 akhir itu. Wah, gile. Jadi sebenarnya nggak banyak gitu, karena tadi Ya. proses moderasi kita tuh udah menjalankan itu semua sebelumnya gitu. Iya, jadi nggak heran ya dengan arah ketatnya, ya kan, panduannya dan seterusnya. Ternyata memang ini apresiasi juga buat teman-teman atau kawan-kawan di TikTok. Dia peringkat 4. Kalau mau detail bisa baca lah, tinggal dicari di mesin pencari laporannya Kominfo terakhir gimana. Gitu. Oke, sebagai penutup mungkin harapannya kira-kira bagaimana dengan para ya pendukung sih terutama ya, yang memang secara apa ya, yang militan ini loh. Ya mungkin lo ada pesan buat mereka semua dari ketiga paslon. Kita secara netral aja lah kandidat-kandidat ini. Ya kesimpulannya seperti apa sebagai penutup? Ya dalam ini sebenarnya general ya, kayak gue bilang tadi, sebagai pengguna sosial media, nggak cuma TikTok kali ya, yang seluruh platform gitu. Nah, kita lebih bijak lah dalam menggunakan sosial media. Ini pemilu ini kan kita anggap sebagai festival. Ya seru-seruan nih. Kita mengekspresikan diri, menunjukkan kesukaan kita dukungan kita terhadap kandidat, tapi jangan sampai dukungan kita itu dengan cara nginjak orang lain, sahabat. Kan nggak lucu. Misalnya kita sahabatan nih, bro. Masa gara-gara pilpres kita berantem, terus nggak sapa-sapaan lagi. Masa gara-gara itu doang? Kan nggak bagus lah gini. Kan semangatnya Indonesia, kita kan orang Indonesia ini kan ya ramah gitu. Tadi semangat saling jaga, gotong royong gitu. Jadi ya gue sama teman-teman gue, kita bisa punya beda pilihan, tapi yang pasti ya kita tetap temenan gitu ya. Tinggal nikmati prosesnya. Dan kalau misalnya dalam hal sosial media, menggunakan TikTok, ya kita pikir dulu. Gue selalu percaya tuh kayak think before you post gitu. Saring sebelum sharing gitu. Nah yang kayak gitu tuh menurut gue penting banget, apalagi di masa-masa di mana distorsi informasi itu sangat masif terjadi. Jadi peran kita tuh selemah-lemahnya iman, gue sebutnya biasanya tuh, seenggak-enggaknya tuh kita nggak jadi orang yang penyebarnya, kita jadi orang yang membantu memutus penyebaran misinformasi, disinformasi dan hoax itu. Jadi pikir dulu nih, sebagai content creator. Jadi gue bulan lalu kok sempat ngobrol di depan kreator-kreatornya TikTok mengenai pemilu juga. Kita cerita ya, sebagai kreator yuk kita bikin konten yang ini fun, yang menarik gitu. Jangan sampai ikut memancing konten-konten yang tadi yang salah-salah, misinformasi gitu. Terus kemudian sebagai pengguna, kalau mau sharing konten ya pikir dulu 2 kali, ini benar nggak ya? Oh ini salah nggak ya gitu. Jadi sebelum share ke orang ya dipikirin dulu, disaring dulu gitu. Dipikirin dulu, oh ini kira-kira mengganggu perasaan orang lain atau enggak ya? Itulah selemah-lemahnya iman yang bisa kita lakukan. Gitu. Keren. Pokoknya Riz, mudah-mudahan gue juga support ya sebagai media ya. Ya support TikTok, kenapa, dan juga Bawaslu, apapun itu bentuknya. Pokoknya semuanya saling jaga lah. Ya, betul. Nah, saya pengen dengan kita saling jaga juga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan gara-gara ada beberapa toksik 1-2 orang akhirnya nyebar, akhirnya 1 jadi 1000 gitu kan, gara-gara 1 orang ulah ini. Gue harapan sih sepakat sih dengan semangatnya TikTok. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi ya hal-hal yang memang ternyata banyak fitnah-fitnah ke TikTok ya. Dengan saling jaga ini kan, kita kan selama ini kan tahunya kan TikTok kan, oh iya bener tunggang ini, tunggang itu dan seterusnya. Tapi ternyata semuanya udah clear. Bentuk tabayun gua yang permintaan lo pada udah gue datengin deh. Faris langsung berbicara seperti ini gitu ya. Kita juga terima kasih nih untuk kawan-kawan kasih solusi, sama-sama, kasih kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Itulah bukti kita netral pun juga kita sama-sama pakai baju putih kan. Oh iya. Untuk di sini. Gua nggak tahu keluar ruangan kayaknya kita perang lagi. Kita kasih solusi.